Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa rabbaka matlubi a'tini muhammadaka wa ma'rifataka ila hadratina bil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadri Syekh Al-Arabillah Sayyidina Al-Mahalli wa Jalla As-Suyuti. Nafa'ana Allah bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi serta meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan ayat yang ke 171 sampai 173. Yastabshiruna bi ni'matin minallah ila akhiril ayah. Surah Ali Imran 171. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah
الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا سبحان الله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بمراده Yastabshiruna bi ni'matin minallahi. Yastabshiruna, mereka bersenang-senang hati bi ni'matin dengan nikmat
ay thawabin, yakni dengan pahala-pahala minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yastabsyiruna, mereka bersenang-senang hati, bergembira ria, bi ni'matin, sebab nikmat, ay thawabin, yakni pahala, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlin, dan anugerah, ay ziyadatin alaihi, yakni tambahnya atasnya, mendapatkan tambahan nikmat anugerah dari Allah. Ayat ini masih berkaitan tentang orang-orang yang wafat, yang gugur atau terbunuh di dalam peperangan fisabilillah. Wabil khusus, arah ayat ini adalah yang dituju para pejuang-pejuang syahid, syuhada Uhud. Namun berlaku untuk umum, siapapun yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu di samping dalam alam kubur atau alam barzah, mereka itu hidup dan mendapatkan rizki dari Allah, mereka juga bersenang-senang, ya, mereka juga bersenang-senang hati, bergembira ria. Oleh sebab apa? Oleh sebab nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dan bahkan anugerah terus bertambah terus. Ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah fisabilillah itu sebagaimana dia kondisinya seperti di dunia. Kalau mereka orang yang ahli sholat, maka di kuburnya dia sholat, ya, yang ahli puasa, maka di kuburnya pun terus melanjutkan puasanya. Jadi kebiasaan di dunia ini menjadi kebiasaan di alam kuburnya. Ya, ini ada pendapat yang seperti itu karena memang ada satu hadis Nabi, ya, di mana Rasul telah bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yusyarul mar'u ala ma mata alaihi. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya tukang bohong, nanti habis bohong mati. Kalau hidupnya tukang minum khamr, tukang mabok, setelah mabok dia mati. Ya, itu yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Kematian seseorang itu sesuai dengan pola kehidupannya. Kalau kehidupannya itu seringkali melakukan maksiat, maka kebanyakan mereka meninggal setelah maksiat, ya. Walaupun ada, ya, ada sebagian yang memang sebagian kecil mereka itu wafat husnul khotimah oleh sebab amalan-amalan khusus, ya. Oleh sebab amalan-amalan khusus yang bisa mendatangkan rahmat Allah, seperti kisah seorang pelacur, ya, yang wafat ternyata husnul khotimah, ya. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu, ya. Ini oleh sebab amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Tapi kebanyakan manusia ini meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya sedekah, maka dia meninggalnya setelah sedekah. Kebiasaan hidupnya adalah ibadah, sholat, maka dia setelah sholat biasanya wafat. Seperti itu, ya. Makanya itulah sabda Nabi, wa yusyarun nasu ma ala ma mata alaihi, dan manusia itu nanti dikumpulkan di mahsyar, ya, dikumpulkan di mahsyar sesuai dengan kondisi dia mati. Kalau matinya overdosis mabuk, nanti dibangkitkan, digiring ke mahsyar itu dalam kondisi mabuk, Pak. Talar. Ya, ini. Makanya di alam kuburnya begitu, orang-orang yang tukang mabuk, ya, dalam kuburnya mabuk terus. Cuman mabuknya beda. Kalau mabuknya di alam kubur seneng, mabuknya di dunia seneng, mabuknya di alam kubur mabuk menangis karena dihajar terus sama malaikat. Ya kan begitu. Bumi itu ngancam manusia. Bumi itu sehari ngancam manusia dengan 10 ancaman. Di antaranya, wahai anak Adam, kalian tertawa di atas punggungku, nanti kalian akan menangis di dalam perutku. Itu salah satu ancamannya. Kalian maksiat di punggungku, nanti kalian akan disiksa habis nanti ketika di perutku. Ini ancaman-ancaman bumi. Jadi ternyata bumi itu 10 kali menyeru, mengancam anak Adam.
Ya, ini di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kalau kubur, alam kubur memberikan peringatan kepada manusia sehari itu 5 kali peringatan. Ana baitul wahsyah, ana baitul zulmah, ana baitul turab. Jadi 5 kali diingatkan, wahai anak Adam, aku ini rumahnya orang yang sendirian. Aku ini rumah kegelapan. Aku ini rumah yang berdebu. Wah, ini ancaman-ancaman alam kubur. Cuman kita tidak mendengar. Ya, yang tidak mendengar itu jin, manusia. Ayam mendengar ayam, hewan-hewan ternak mendengar. Jadi semua mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar seruan-seruan ini. Ya. Jadi makanya manusia ini sesuai dengan apa ia nanti matinya dalam kondisi apa, dibangkitnya dalam kondisi seperti itu. Makanya para ulama mengatakan juga, para orang-orang yang wafatnya dalam kondisi fisabilillah, orang-orang baik, itu di alam kuburnya pun mereka ibadah terus, mereka ibadah, nikmat, saking nikmatnya ibadah itu ya. Makanya di sini yastabsyiruna bi ni'matin minallah. Oh, bersenang-senang ya, nikmat terus, itu luar biasa ya. Apalagi setelah benar-benar mengetahui betapa nikmatnya ya orang-orang yang wafat di jalan Allah. Ya, ini wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Wa anna Allah boleh, wa inna Allah boleh. Kalau wa anna ini bil fathi atfan, dibaca fathah, wa anna Allah itu sebagai ataf, sebagai ataf dari kalimat sebelumnya, yaitu ala ni'matin. Ya, ala ni'mati wa fadlin. Ni'matin di sini atafnya wa anna. Tapi kalau dibaca inna di sini istinafan, menjadi awal kalimat. Maka di dalam riwayat lain ini bisa dibaca wa innallaha, walaupun di dalam riwayat Hafs dibaca wa annallaha. Ya, ini. Jadi Al-Qur'an itu kan bisa dibaca tujuh imam ya, disebut qiraah sab'ah ya, biar kita ini tidak apa itu heran ya nanti kalau ada ini kok berubah-ubah bagaimana ini bacaannya ya. Memang ada 7 riwayah, bahkan ada 10 riwayah disebut qiraah asyrah ya, qiraah asyrah. Ada qiraah sab'ah 7 riwayat, ada qiraah asyrah ya. Nih, boleh wa innallaha wa annallaha, tidak merubah makna, tidak, hanya merubah status tarkibnya ya. Tarkib bisa menjadi ataf, bisa menjadi istinaf ya. Ini dalam ilmu nahwu dibahas ya. Wa annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yudhi'u, tidaklah menyia-nyiakan, ajral mu'minina, pahalanya orang-orang yang beriman. Inilah Allah membalas. Penyempurnaan balasan itu adalah ketika manusia itu sudah wafat ya. Jadi ini perlu kita pahami bahwa manusia itu sebetulnya kalau melakukan kebaikan di dunia itu sudah dibalas, Pak. Cuman balasan itu hanya beberapa. Jadi hanya porsekot DP sedikit balasannya. Ya, penyempurnaan pahala itu nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, ini dalilnya begitu. Dalilnya jelas, ini ayat Al-Qur'an, dan sesungguhnya pahala kalian itu nanti disempurnakan di hari kiamat. Kalau di dunia itu sudah dikasih DP pahala-pahalanya. Sama siksaan-siksaan, dosa-dosa manusia itu pun begitu. Di dunia pun dikasih DP. Ada porsekot. Ya, misalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu Allah sudah kasih siksaannya di dunia sebagian. Misalkan seorang pembunuh ya, itu ada siksanya di dunia sebagian. Durhaka kepada kedua orang tua ya, minimal dia ini seringkali dapat masalah. Minimal dia itu sulit dalam hidupnya. Ya, minimal dia selalu resah, gelisah, banyak penyakit akhirnya, stres, gampang stres dan sebagainya, tertekan hidupnya dan sebagainya ya. Ini semuanya adalah akibat dosa-dosa besar ya.
Makanya Imam Al-Biqai mengatakan di dalam tafsirnya, kesulitan hidup atau kesengsaraan di dunia itu adalah sebagian daripada akibat dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Ya, ini. Makanya kalau orang sudah melakukan dosa besar, kalau tidak bertaubat, maka dia akan dihantui terus dosa-dosa besar itu, ya. Ini yang mengakibatkan seseorang itu banyak mendapatkan masalah, baik masalah kesehatan ataupun masalah-masalah lainnya. Nah, Allah itu membalas, semuanya dibalas. Orang yang melakukan keburukan dibalas, kesempurnaannya juga nanti di hari kiamat. Ya, kesempurnaannya di hari kiamat. Di dunia sudah dibalas, dikasih Allah di dunia, ya. Di dunia sama. Misalkan nih orang memutuskan tali silaturahim, minimal di dunia itu dibalas, dibenci banyak orang, rizkinya agak terhambat, dia ini minimal pendek umurnya, ya. Orang kalau sering kali memutus tali silaturahim, ini balasan-balasan di dunia, belum nanti balasan di akhirat itu lebih sempurna lagi balasannya, ya. Sama orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, ya. Makanya jangan dikira ketika seseorang melakukan kebaikan itu pahalanya pure nanti di akhirat. Tidak, di dunia pun Allah kasih, ya. Di dunia itu dikasih porsekot atau DP, ya, DP itu sudah dikasih. Nah, orang-orang yang beriman, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahalanya. Ya, ini. Nah, orang-orang beriman, wabil khusus yang dimaksud di sini adalah pahala kenikmatan di alam kuburnya, pahala mendapatkan surga sebagaimana pahalanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Nah, ini selama beriman di sini, ya, la yudhi'u ajral mu'minin. Mukmin itu jamak dari kata iman, ya. Iman kalau orang yang beriman itu mukminun. Kalau jamak mudzakkar salim, banyak orang beriman maka mukminuna, panjang, ya. Ini mukminina, ya, karena menjadi mudhof ilaih jadi dibaca kasrah, dibaca apa, jer, ya. Alamatnya ya di sini, al-mu'minin. Orang-orang beriman, ya. Ini ayat maksudnya tidak hanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah saja yang dibalas kenikmatan di alam kuburnya, ya, diberikan rizki di alam kuburnya, mendapatkan anugerah di alam kuburnya, tapi seluruh orang-orang beriman akan diperlakukan sama oleh Allah. Nah, ini makanya kalau orang beriman aman, ya, kan begitu. Kalau ingin aman, iman, kan begitu. Iman, aman, uman, ya, begitu katanya, kan begitu, ya. Tapi yang emen enggak, yang keempat enggak usah emen. Emen bahaya kalau emen, ya. Iman, aman, uman, ya, begitu, ya. Jadi makanya kalau ingin aman, ya iman, ya. Kalau sudah aman maka uman, ya. Nah, ini orang-orang beriman, janji Allah kalau di dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan orang beriman itu jannatu adn, surga Aden, Pak. Ya, ini tidak pandang bulu, semua orang beriman. Namun kelasnya berbeda-beda. Namun kedatangannya pun berbeda-beda. Ada yang lebih duluan, ada yang belakangan, ya. Ada yang pertengah-tengahan, ada yang paling belakangan, nanti udah hancur diangkat baru ditaruh di surga. Pokoknya selama ada keimanan di dalam dirinya, dia pasti masuk surga. Dalilnya mana? Jelas. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa saja orangnya yang di dalam hatinya ada sekecil darah dari keimanan, maka dia pasti masuk surga. Ini dalilnya, ya. Jadi dalilnya itu jelas.
kalau orang beriman itu pasti masuk surga. Cuman ya berbeda-beda tingkatan, berbeda-beda masuknya ya, urutannya berbeda-beda ya. Ya ini urutannya berbeda-beda ya. Nah ini makanya di sini Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman, walaupun dia tidak ikut perang fisabilillah, walaupun tidak terbunuh di jalan Allah, tapi kalau dia orang-orang beriman, Allah akan tetap memperhitungkan pahalanya sehingga dibalas dengan sempurna ya. Jadi tidak menyia-nyiakan di sini aibal ya'juruhum, tetapi Allah akan memberikan pahala terhadap mereka. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Alladzina ini menjadi mubtada ya, mubtadaun ini menjadi mubtada, mubtadanya berupa isim isyarah ya, isim mausul ya, isim mausul. Alladzina itu isim mausul. Alladzina bermula orang-orang banyak, istajabu yang telah memenuhi, alladzina memenuhi lillahi panggilan Allah, war rasuli dan panggilan rasulnya, ay du'aahu yakni memenuhi panggilan Allah dan rasulnya, bil khuruji lil qitali untuk keluar ya, yakni untuk keluar melakukan peperangan. Ini pas ketika panggilan di dalam perang Uhud untuk berjihad. Lama aroda Abu Sufyana wa ashabuh. Ini ayat berkenaan dengan Abu Sufyan dan kawan-kawan ya. Ini al-auda wa tawa'adu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai perang Uhud ya, ini mengulangi ingin perang lagi, nantang lagi sama Rasul ya. Jadi selesai perang Uhud ini kan ceritanya kan orang Islam kalah Pak ya. Ya selesai pada pulang ke Madinah, pasukan Muslim termasuk Rasulullah di sini ditantang sama Abu Sufyan dan kawan-kawannya ya, ditantang, janjian ingin ketemu lagi, perang lagi, mengulangi perang. Di sini al-auda wa tawa'adu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam suqa Badrin, janjian ketemu di pasar Badr. Di sini pasar Badr di sini adalah Badar Sugro ya, ini tempat di mana perang Badar dulu ya. Jadi ini al-amal muqabbala, di setahun yang akan datang ya. Ini Abu Sufyan nantang sama kawannya, Muhammad, kita nanti akan perang lagi setahun yang akan datang. Nanti perangnya di Suq Badr, di pasar Badr ya, di pasar Badr. Setahun lagi kita bertemu dan perang lagi. Dan Rasulullah mengiyakan ya, ini min yaumi Uhudin ya, setelah melakukan peperangan Uhud ya. Ini apa, kecongkakan Abu Sufyan ya. Selesai perang belum merasa puas Pak, nantang lagi. Nah ini ujian bagi orang-orang beriman, karena orang-orang beriman kan banyak yang terluka, banyak yang wafat, banyak yang terluka, banyak yang munafik juga. Yang munafik siapa? Adalah mereka yang sudah pulang duluan, mereka ini kabur duluan ya, karena mengira bahwa pasukan Islam itu kalah sehingga kabur duluan pulang ke Madinah ya. Mereka munafik, ini banyak sekali munafik pas peperangan Uhud ya ini. Nah ditantang begitu dalam kondisi masih luka-luka, dan Rasulullah mengiyakan ya, siap ya, besok kita ketemu setahun yang akan datang perang di Suq Badr ya. Ini mim ba'di ma asabahumul qarh, mim ba'di ma, setelah asabahumul qarh, mim ba'di ma, setelah yakni mendapatkan luka, asabah ma asabah ya, setelah apa-apa yang telah mengenai hum kepada mereka orang-orang beriman, al-qarh yaitu luka. Nah ini makna mufradnya seperti itu, tapi makna ininya
makna jumalnya secara global, setelah orang-orang beriman itu mendapatkan luka dari peperangan Uhud. Ai bi Uhudin, yakni setelah perang Uhud. Kan banyak itu orang-orang mukmin yang mendapatkan luka, kok ditantang lagi perang. Nah ini, kalau imannya itu tidak kuat, pasti mereka ini yang ditantang, orang-orang beriman yang sudah luka pada pedih semuanya itu nggak berani. Ya, dikiranya nggak berani. Ya ini, makanya Abu Sufyan menantang dengan congkaknya, menantang lagi untuk perang lagi. Ya, Abu Sufyan itu jenderalnya orang kafir. Ya, di perang Uhud jenderalnya itu Abu Sufyan. Ini. Ya. Jadi ini ujian yang berat. Nah, misalkan kita Pak. Kita ini luka belum sembuh, ditantang untuk berantem lagi, duel lagi. Kira-kira apa? Kabur ya. Kan begitu. Ini luar biasa. Luka masih pada perih, pada belum sembuh, udah ditantang lagi untuk melakukan peperangan lagi. Ini panggilan jihad datang lagi. Ini wa khabarul mubtada, adapun khabarnya mubtada, tadi mubtadanya kan alladzina istajabu ya, alladzina itu mubtadanya. Nah, maka di sini khabarnya lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Lilladzina, yaitu bagi orang-orang ahsanu yang telah berbuat kebaikan, berbuat ihsan, minhum dari mereka para sahabat-sahabat Nabi ya, yang luka-luka, sudah luka kan, itu setelah melakukan kebaikan ditantang lagi untuk melakukan kebaikan lagi, dan Rasulullah mengiyakan. Jadi melakukan kebaikan setelah kebaikan, ini ihsan namanya ya. Jadi ada orang baik, ada orang terbaik. Kalau hanya melakukan baik sekali itu baik, tapi kalau berkali-kali melakukan kebaikan itu terbaik, itu ihsan. Nah ini kita selesai melaksanakan sholat maghrib, dilanjut dengan taklim, dilanjut lagi dengan sholat isya berjamaah ya. Nah ini luar biasa, ini ihsan yang terbaik, melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Nah ini ya, makanya ada sabda Nabi, orang yang menunggu sholat setelah sholat ini rontok dosa-dosanya Pak. Jadi rontok dosa-dosanya ya. Kita ini setelah sholat maghrib menunggu sholat untuk sholat isya, itu rontok dosa-dosa kita. Dan surga itu rindu terhadap orang-orang yang seperti itu ya. Makanya mudah-mudahan kita selalu dirindukan surga. Ya, insya Allah ya. Ini kalau orang tahu semua pasti berebut Pak. Pengajian pasti berebut, rame, full. Ya, iyalah. Ya, hari gini, hari zaman akhir mau ngapain juga? Paling nonton sinetron di rumah. Giliran isya segen mau ke masjid segen. Betul nggak Pak? Ya apalagi kalau sudah ngopi sama makan, udah tinggal tidurnya. Isya bablas. Makanya beruntung kita ini ya, masih ada pengajian-pengajian, masih Allah berikan kesempatan hadir di majelis-majelis ilmu ya. Ini mereka orang-orang yang luka setelah perang Uhud, ditawari perang Uhud, ditawari perang lagi. Ini masya Allah mereka ini. Makanya di sini lilladzina ahsanu minhum, bagi mereka, lilladzina bagi mereka orang banyak, ahsanu yang telah berbuat kebaikan, minhum dari mereka ya. Orang-orang tadi yang luka-luka, bitaatihi dengan ketaatannya ya, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, wattaqau dan mereka itu bertakwa. Bertakwa di sini yakni ai mukhalafatahu. Yang dimaksud taqau ini mukhalafatahu, mukhalafah itu apa? Itu apa? Ittaqau di sini maknanya takut. Orang-orang yang menjaga diri, mukhalafatahu, dari perkara-perkara yang menyelisihi Allah. Mukhalafah, mukhalafah itu perkara-perkara yang menyelisihi. Misalkan Allah itu mukhalafatu lil hawadis, berselisih terhadap makhluknya. Kalau makhluk itu duduk, maka Allah enggak duduk. Kalau makhluk punya tangan, maka Allah enggak punya tangan. Itu yang dimaksud mukhalafatu lil hawadits. Ini termasuk salah satu sifat Allah. Ya, di sini wattaqau ay mukhalafatahu, yakni menjaga diri dari perkara-perkara yang menyelisihi Allah. Kalau Allah memerintahkan kita sholat, ya kita sholat. Ya, bukannya diperintahkan sholat malah bejat. Ya,
Kalau disuruh soleh menjadi orang-orang baik, ya menjadi orang soleh, jangan malah toleh. Toleh itu orang buruk, soleh lawan katanya poleh. Ya ini, ya jadi orang-orang yang menyelisih Allah itu naudzubillah. Makanya di sini orang yang takwa di sini ai ittaqu mukhalafata. Yang dimaksud bertakwa adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang menyelisihi, ya, yang menyalahi aturan-aturan Allah ini. Nah, bagi mereka sudah berbuat ihsan, sudah berbuat takwa, maka ajrun azimun, pahala yang agung, huwal jannatu, yaitu surga. Nah ini Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang takwa, ihsan kemudian dilanjutkan dengan bertakwa, menjaga diri dari perkara-perkara yang menyelisihi aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, mereka mendapatkan pahala yang agung. Ya ini pahala yang agung di sini, apalagi kalau tidak surga. Makanya di sini tafsiran dari ajrun azim adalah wal jannah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Alladzina, yakni orang-orang banyak. Alladzina ini jadi badal minal ladina qablahu. Di depan tadi ada alladzina yang menjadi mubtada. Mubtada itu subjek. Kalau khobar itu mubtada itu adalah subjek, kalau khobar itu predikat. Ya, nanti di dalam ilmu nahwu itu bahasanya ya. Ya. Tadi ada alladzina yang menjadi mubtada di depan ya. Alladzina stajabu. Nah, di sini ada alladzina lagi. Alladzina qala lahum. Nah, ini di dalam ilmu nahwu di sini ay badalum minal ladzina qablahu, menjadi badal. Badal itu penjelas. Alladzi yang kedua ini menjelaskan alladzi yang pertama. Ya. Menjelaskan alladzi yang pertama. Siapakah mereka? Ya, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu, yakni alladzina, orang-orang ya di sini. Ya. Atau menjadi naat itu sifat daripada alladzi yang pertama. Nah ini mumet kalau berbicara nahwu, kalau diterangkan mumet, nggak paham pasti ya, karena belum sampai pelajarannya, belum sampai sana. Baru sampai mana Mas Goni? Ya belum sampai naat kan, belum, baru marfu'atul asma kayaknya kemarin saya dengar mah ya, isim-isim yang dibaca rafa ya, itu masih jauh di sini ya. Ini ya bisa menjadi badal, bisa menjadi naat. Inilah kalau kita punya ilmu nahwu enak ya. Qala lahumun nas, qala yang telah berkata lahum kepada mereka, annasu manusia. Yang dimaksud manusia di sini ai Nu'aim ibnu Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini selesai melakukan umroh. Kemudian di Mekah ya, di Marrod Dohron ada satu tempat namanya Marrod Dohron. Dari Mekah itu kurang lebih 8 mil. Kalau 8 mil dibikin kilometer berapa Pak? Ini ya pokoknya sekitar itu ya, hampir 2 kali lipat ya. Ya kira-kira ya itu 12 atau 13 kilometer lah. Itu dari kota Mekah itu ada namanya Marrod Dohron. Nah di Marrod Dohron itu Abu Sufyan sudah siap-siap mau melakukan peperangan lagi setelah perang Uhud itu, yang dijanjikan setahun setelah perang Uhud. Kan janji mau ketemu dengan Nabi di Sukul Badr ya. Ini sudah siap-siap, maka ada salah seorang mukmin yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini melakukan umroh. Nah ketika melakukan umroh itulah ya, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini disamperin sama Abu Sufyan. Wahai Mas'ud, sampaikan kepada orang-orang mukmin yang ada di Madinah bahwa kami sudah menunggu dengan banyak pasukan. Takuti mereka supaya mereka takut bahwa Abu Sufyan dan pasukannya sudah siap di Marrod Dohron ya, sudah siap ingin menggempur orang-orang beriman. Nah ini ditakut-takuti seperti itu. Nah ya, makanya di sini yang dimaksud An-Nas ini Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Nah, innan nasa yang disebut di sini nas yang kedua Abu Sufyan.
sesungguhnya manusia Abu Sufyana, yakni Abu Sufyan wa ashabah, dan pasukan-pasukannya, sahabat-sahabatnya itu qad jama'u, sungguh dia telah menghimpun kekuatan lakum bagi kalian, jadi pasukan kalian, al-jumu'u liyasta'silukum, yakni telah menghimpun kekuatan pasukan untuk membasmi kalian. Ini orang-orang mukmin yang di Mekah. Jadi intinya Abu Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ini disuruh woro-woro, disuruh menyampaikan pesan dari Abu Sufyan kepada orang-orang beriman supaya orang-orang beriman takut. Ya, fahsyauhum, maka takutlah kalian, ditakut-takuti, Pak. Ya ini, wala ta'tauhum, jangan kau datangi mereka, karena mereka sudah siap dengan bala tentaranya, lengkap dengan apa itu, alat-alat peperangannya sudah lengkap, pokoknya tinggal membasmi, tinggal menggempur, mereka akan menang. Ini orang-orang mukmin ditakut-takuti begitu, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah janji, menepati janjinya akan bertemu di Suqul Badr, bertemu dengan Abu Sufyan dan pasukannya, maka Rasul tidak mengingkari itu. Nah, ketika orang-orang beriman, orang-orang Madinah itu dikasih kabar dari Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i seperti itu, tadi berita dari Abu Sufyan untuk nakut-nakuti seperti itu, tidak takut ternyata. Orang beriman justru malah bangkit jihadnya. Di sini fazadahum aidzalikal qaulu imanan. Ya, fazadahum, maka menambahkan kepada mereka orang-orang beriman dzalikal qaul, yakni ucapan daripada Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ini yang disuruh menyampaikan Abu Sufyan, malah menambahkan imanan, menambahkan keimanannya, kepercayaannya, ay tasdiqam billah wa yaqinan, yakni menambahkan siddiq dan keyakinannya. Siddiq itu kepercayaan, yaqinan itu adalah akidahnya, ya apa, keimanannya sama. Justru orang beriman itu ditakut-takuti justru malah bangkit, Pak, malah kuat. Ya, kita bisa melihat ya kondisi saat ini, kalau orang-orang beriman semakin ditakuti, maka ketika bertakbir gema Allahu Akbar, maka itu panggilan jihad. Bahkan sekarang sudah mulai ada tuh qomat diganti hayya alal jihad, ditangkap sama polisi lah, ya. Belum apa-apa udah jihad, mau jihad ngapain? Belum ya. Ya, jihad dengan duit nggak apa-apa ya. Belum untuk perang belum, masih aman, Indonesia itu masih aman ya. Masih aman, presidennya masih baik, polisinya juga baik ya. Kenapa saya bilang baik? Bapak-bapak belum ditangkap, makanya masih baik ya. Ntar kalau sudah ditangkap berarti baru polisinya tidak baik ya. Masih baik pemerintahan kita ya. Tapi ingat, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapatnya begini, Pak ya, sehari dengan pemerintahan walaupun tidak adil, walaupun pemerintahan itu adalah pemerintahan yang diktator, itu lebih baik daripada sehari tidak ada pemerintahan ya. Makanya di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bugot itu makar terhadap pemerintah itu hukumnya haram ya. Ini sudah menjadi ijtima' para ulama. Sekalipun mohon maaf dalam tanda kutip pemerintahannya ini diktator, pemerintahannya ini tidak adil, tidak jujur, banyak korup dan sebagainya, itu lebih penting ada pemerintahan daripada tidak ada pemerintahan ya, daripada tidak ada pemerintahan. Coba bayangkan sehari tidak ada pemerintahan, misalkan diumumkan besok pagi hari Sabtu pemerintahan bubar sementara, apa yang terjadi? Penjarahan di mana-mana, kriminal meningkat, polisi sudah nggak mau, udahlah biarin, nggak ada pemerintahan mah. Makanya inilah yang menjadi landasan Ahlussunnah wal Jamaah ya, seperti apapun pemerintahan yang sah ya memang yang harus dihormati ya, harus dihormati. Itulah makanya itulah yang menjadi pedoman teman-teman kita yang saat ini ya, mau tidak mau harus sami'na wa ata'na, walaupun mau diapain nama pemerintah mah yang penting sami'na wa ata'na ya, dengarkan, taat ya. Ya kalau memang ingin mengganti ya nanti tunggu 5 tahun baru kita bisa mengganti ya. Jadi seperti itu. Nah, walaupun bagaimanapun pemerintahan itu lebih baik ya. Makanya pemerintahan itu lebih baik sekalipun dalam tanda kutip tadi, daripada tidak ada pemerintahan maka chaos, Pak. Ya, maka akan terjadi kacau ya, kekacauan di mana-mana. Nah, kembali lagi,
orang beriman ditakut-takuti. Oh, enggak takut, ya. Karena apa? Orang beriman itu kalau mati di dalam peperangan mati syahid. Ya, makanya tidak takut, ya. Saya mendapat kiriman YouTube ada demo-demo besar, Pak. Ya. Ketika ada yang takbir Allahu Akbar, yang demo lari kocar-kacir. Ya, itu di Sulawesi apa di mana itu ya. Mereka kabur kocar-kacir karena memang demonya ini tidak memperjuangkan kebenaran. Kalau orang demo memperjuangkan kebenaran, maka walaupun seperti apapun pasti dia ini nggak bakalan lari. Ya, itu demo nyari upah biasanya kalau begitu ya. Ya begitu, nyari upah biasanya ya. Giliran digertak sama orang-orang yang benar, dia kabur lari ya. Ya ini. Makanya di kita ini unik, pokoknya unik lah, semua ada di kita ini ya. Ya semua ada. Ya makanya kita kalau bisa ya, kalau orang-orang yang berilmu itu tidak gampang heran, ya tidak gampang terkejut, tidak gampang benci, ya harus berhati-hati kalau orang berilmu, dilihat dari sisi mana, ya diperhatikan, kemudian ditelaah, ya baru mengambil sikap, tidak gerasa gerusuk kalau ini ya. Nah ini, jadi malah bangkit jihadnya, fajadahum imana, justru keimanannya malah bertambah, ay tasdiqan billahi wa yaqinan. Wa qalu, dan mereka menjawab, orang-orang beriman Madinah yang dikasih berita bahwa di Mekah pasukan musuh sudah nunggu mau menggempur kita. Ya, ini malah enggak takut, malah mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ya. Hasbunallahu, yang mencukupi kami adalah Allah, ay kafina amruhum. Yakni Allah lah yang mencukupi perkara-perkara kami, semua urusan kami. Jadi urusan kita itu sudah dicukupi oleh Allah, Pak. Kalau orang beriman, semua meyakini bahwa semua itu adalah dicukupi oleh Allah. Ya, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik maha melindungi. Ya, di sini ay al-mufawwidu ilaihil amru. Nah, ini yang dimaksud al-wakil adalah yang menyerahkan segala semuanya urusan itu kepadanya. Jadi Allah itu al-wakil, yang semua perkara dan urusan kita suruh mewakili Allah. Al-wakil, ya, kita pahami makna al-wakil. Al-wakil itu yang segala sesuatu kita mewakilkan kepadanya, termasuk kehidupan kita wakilkan Allah. Karena mati dan hidup itu Allah yang menentukan, maka Allah al-wakil. Rizki kita wakilkan kepada Allah. Segala urusan kita wakilkan kepada Allah, dan termasuk ancaman-ancaman yang mengenai kita pasrahkan semua, kita wakilkan kepada Allah. Makanya tawakal itu dari akar kata yang sama dengan al-wakil, Pak. Kepasrahan totalitas, ya. Ini kalau kita ini punya urusan, misalkan nih, ya, punya urusan kita wakilkan. Misalkan mau menikahkan, udahlah Pak Amil lah, semualah pasrah, saya wakilkan ke Pak Amil. Kita kan duduk manis, Pak Amil yang ngurusin mulai dari RT, RW ke kelurahan, ya, minta surat keterangan, baru ke naib mendaftarkan dan sebagainya. Kita duduk manis, tahu-tahu nanti hari hanya naib sama Amil datang menikahkan anak kita. Itulah menjadi wakil, ya. Nah ini kalau kita mewakilkan, segalanya kita wakilkan kepada Allah, maka kita duduk manis, yakinlah bahwa Allah itu akan menyelesaikan semua urusan kita. Cuman ini tingkat ketawakalan kita kepada Allah inilah yang mungkin persentasenya masih kecil, sehingga kita ini masih ragu pertolongan Allah, kita masih ragu apa yang telah Allah perbuat untuk kita. Ya, makanya ini penting sekali. Saya punya amalan, disebutnya hijib autat. Hijib autat itu yang sekarang lagi booming. Itu saya waktu masih di kelas ibtidaiyah di pesantren itu sudah mendapat ijazah ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sebelumnya yang sering dibaca anak-anak sekarang itu,
Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital. Ini namanya hizib autat. Termasuk Gus Mustafa Bisri, ya Kiai Haji Mustafa Bisri itu amalannya ini hizib autat. Wow, ini kalau sudah diyakini, keyakinannya ini keimanan yang mendalam, apapun nggak takut Pak, sama apapun nggak takut, apalagi sama orang-orang kafir. Ini cukup Allah yang mewakilkan kita, cukup Allah yang menjadi penolong kita, cukup Allah yang mencukupi kita, semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya Allahul kafi Rabbunal kafi, al-kafi itu yang mencukupi kita. Makanya ini lagi-lagi booming. Kayaknya kalau itu nanti booming, kayaknya mau perang ini. Ya itu dulu waktu ninja tahun berapa itu Pak? Yang waktu ninja itu santri digembleng dengan itu, bener Pak. Dibacok di ini nggak mempan nggak apa-apa. Itu nggak usah pakai puasa nggak apa, itu dibaca terus. Ya karena Allah yang mencukupi kita. Ya jadi seperti itu. Udah masuk ya. Jadi inilah para jamaah, bahwa orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa takut sedikit pun, apalagi ketika panggilan jihad. Panggilan jihad, maka semakin dia ini bersemangat, semakin dia ini yakin kepada Allah bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.